Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini Anaba. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Teknik Sipil Universitas Dian Nusantara. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Insinyur Komarudin MT pada mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Sejarah Mekanika Fluida, Definisi Fluida, dan Ruang Lingkup Mekanika Fluida. Pada tugas besar kali ini, saya bersama dengan dua teman saya, yaitu Hendra Hafid sebagai narator, Ari Judin sebagai penyusun materi, dan saya sebagai narator. Sejarah mekanika fluida. Mekanika fluida adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku fluida, baik dalam keadaan diam maupun bergerak, serta akibat interaksi dengan media patasnya. Mekanika fluida mempunyai sejarah panjang dalam pencapaian hasil-hasil pokok hingga menuju ke era modern seperti ini. Sebagai contoh, perahu layar yang sudah dilengkapi dengan dayung dan sistem pengairan untuk pertanian sudah dikenal pada masa itu. Archimedes dan Herod dari Iskandaria memperkenalkan hukum jajaran genjang untuk penjumlahan faktor. Selanjutnya Archimedes 285 sampai 212 SM merumuskan hukum apung dan menerapkan pada benda-benda terapung dan melayang. Dan juga diperkenalkan begitu kalkulus diferensial sebagai bagian dari analisisnya. Sejak permulaan Masehi sampai zaman Renaissance, terus-menerus terjadi perbaikan dalam rancangan sistem-sistem aliran seperti kapal, saluran, dan talang air. Akan tetapi, tidak ada bukti-bukti adanya perbaikan yang mendasar dalam analisis alirannya. Akhirnya kemudian Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519 menjabarkan persamaan kekekalan massa dalam aliran tunak satu dimensi. Leonardo da Vinci itu siapa? Adalah ahli eksperimen yang ulung dan catatan-catatannya berisi deskripsi yang seksama tentang gelombang, jet atau semburan, loncatan, hidrolik, pembentukan pusaran, dan rancangan-rancangan seretan rendah serta seretan tinggi atau parasut. Memperkenalkan beberapa hukum tentang ilmu mekanika. Soal-soal yang menyangkut momentum fluida akhirnya dapat dianalisis setelah Isaac Newton 1642 sampai 1727 memperkenalkan hukum-hukum gerak dan hukum kekentalan untuk linear yang sekarang dinamakan fluida Newton. Teori itu mula-mula didasarkan atas asumsi fluida ideal sempurna dan tanpa gesekan. Hasil-hasil ini merupakan hal yang berlebihan karena asumsi fluida sempurna dalam praktek hanya mempunyai penerapan yang sangat terbatas dan kebanyakan aliran sangat dipengaruhi oleh efek kekentalan. Para ahli teknik mulai menolak teori yang sama sekali tidak realistik itu dan mulai mengembangkan hidrolika yang bertumpu pada eksperimen. Berikut ahli-ahli eksperimen seperti Peter, Crazy, Borda, Bossuet, Coulomb pada tahun 1736 sampai 1806, Weber 1804 sampai 1891, Francis pada tahun 1815 sampai 1892, Russell pada tahun 1808 sampai 1882, Huygens pada tahun 1797 sampai 1889, Frenchman Poiseuille pada tahun 1799 sampai 1869, Freshman Darky 1803 sampai 1852, Manning pada tahun 1816 sampai 1897, Bazin pada tahun 1829 sampai 1917, dan Saxon Weisbach 1806 sampai 1871 banyak menghasilkan data tentang beraneka ragam aliran seperti saluran terbuka, hambatan kapal, aliran melalui pipa, gelombang, dan turbin.
Selanjutnya, pada tahun 1904, setelah seorang insinyur Jerman, Ludwig Frenzel, pada tahun 1875 sampai 1953 menerbitkan makalah yang paling penting yang pernah ditulis orang bidang mekanika fluida. Frenzel menunjukkan bahwa aliran fluida yang kekentalannya rendah, seperti aliran air atau aliran udara, dapat dipilah menjadi suatu lapisan kental di dekat permukaan zat padat dan antarmuka, dan lapisan luar yang hampir encer yang memenuhi persamaan Euler dan Bernoulli. Teori lapis batas ternyata merupakan salah satu alat yang paling penting dalam analisis aliran modern, di samping teori yang dikembangkan oleh Theodore von Karman 1881 sampai 1963 dan Sir Geoffrey Keeler pada tahun 1886 sampai 1975. 2. Definisi fluida. Mekanika fluida melihat semua bahan hanya terdiri dari atas dua keadaan saja, yaitu fluida dan zat padat. Secara teknis perbedaannya terletak pada reaksi zat terhadap tegangan geser atau tegangan singgung. Zat padat dapat menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap statistik, sedangkan fluida, betapapun kecilnya tegangan geser yang diberikan, akan menyebabkan fluida itu bergerak. Fluida itu bergerak dan berubah bentuk secara terus-menerus selama tegangan geser itu bekerja. Oleh karena itu, fluida yang diam atau hidrostatik berarti dalam keadaan tegangan gesernya nol. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka fluida dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zat cair dan gas. Perbedaan antara keduanya juga bersifat teknis, yaitu berhubungan dengan akibat gaya kohesif. Zat cair terdiri atas molekul-molekul tetap dan rapat dengan gaya kohesif yang relatif kuat, sehingga cenderung mempertahankan volumenya dan akan membentuk permukaan bebas rata dalam medan gravitasi. Sebaliknya, gas terdiri dari molekul-molekul yang tidak dapat dengan gaya kohesif yang cukup kecil atau dapat diabaikan, sehingga volume gas dapat memuai dengan bebas dan terus berubah hingga menemukan batas ruangannya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nomor 1. Fluida. Ikatan partikel-partikel fluida dalam skala molekul cukup kecil. Sedangkan zat padat, ikatan partikel-partikelnya dalam skala molekul cukup besar. Nomor 2. Menahan tegangan geser dengan deformasi yang dinamis terus berubah. Sedangkan zat padat menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap. Fluida dapat juga dibedakan berdasarkan kekentalannya, yaitu fluida nyata atau viscous fluid dan fluida ideal non-viscous fluid. Fluida nyata adalah fluida yang memiliki kekentalan. Fluida ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya air dan udara. Sedangkan fluida ideal tidak ada dalam kehidupan sehari-hari dan hanya dipakai dalam teori kondisi-kondisi khusus saja. Dalam pendefinisian mekanika fluida di bagian awal, pembahasan tidak diarahkan pada struktur molekul. Fluida dianggap sebagai satu kesatuan materi yang kontinu atau fluid as continuum yang dapat dibagi secara tidak terbatas dengan mengabaikan perubahan perilaku molekul secara individual. Jumlah molekul fluida tersebut diamati perilaku dan perubahannya sebagai salah satu kesatuan secara makroskopik. Untuk memahami konsep kontinuum, perhatikan beda antara struktur molekul materi padat, cair, dan gas pada gambar 1-2 di bawah ini. Pada gambar, zat cair pada wadah yang berbeda, perubahan permukaan bebas dan cair, serta permukaan bebas pada zat cair. Gas selalu mengisi seluruh ruangan. Dalam material padat, atom diikat secara ketat oleh gaya intermolecular. Dalam cair, gaya intermolecular berkaitan antara molekul. Tapi gaya intermolekular tersebut tidak merata dan seketat pada material padat. Adanya gangguan gaya yang kecil saja memungkinkan satu atau beberapa atom terlepas dari yang lainnya. Anggapan fluida sebagai kontinum mengabaikan perubahan molekul tersebut.
Fluida dianggap material kontinu dengan ikatan yang merata seperti halnya material padat, dan dengan demikian, properti fluida seperti tekanan, kecepatan, dan temperatur didefinisikan pada semua bagian dengan mengabaikan perbedaan struktur molekul antara bagian tersebut. Dalam pendefinisian mekanika fluida di bagian awal, pembahasan tidak diarahkan pada struktur molekul. Fluida dianggap sebagai satu kesatuan materi yang kontinu atau fluid as kontinum yang dapat dibagi secara tak terbatasi dengan mengabaikan perubahan perilaku molekul secara individual. Untuk memahami konsep kontinu, perhatikan beda antara struktur molekul materi padat, cair, dan gas pada gambar 1.3 di bawah ini. Dalam zat cair gaya molekular, jaga kedekatan antara molekul, tapi gaya intermolekular tersebut tidak merata dan seketat pada material padat. Adanya gangguan gaya saja memungkinkan satu atau beberapa atom terlepas dari yang lain. Anggapan fluida sebagai material kontinu mengabaikan perubahan molekul tersebut. Fluida dianggap material kontinu dengan ikatan yang merata seperti halnya material padat. Dan dengan demikian, properti fluida seperti tekanan, kecepatan, dan temperatur didefinisikan pada semua bagian dengan mengabaikan perbedaan struktur antar bagian. Studi mekanika fluida memiliki kemiripan dengan bidang mekanika yang lainnya, misalnya mekanika material padat atau rigid, dan mekanika dalam fisikal. Hukum Newton 2, hukum konservasi massa, dan hukum termodinamika 1 dan 2 juga digunakan dalam mekanika fluida. Mekanika kontinum terbagi dua, mekanika material padat dan mekanika fluida. Untuk material mekanika padat, material listris yang akan kembali ke bentuk semula setelah dikenai tegangan. Selanjutnya, material plastik akan mengalami deformasi permanen jika dikenai tegangan yang lebih besar dari yield strength-nya. Sedangkan pada mekanika fluida itu terbagi dua, yaitu fluida Newtonian, fluida non-Newtonian. Keduanya material dengan karakteristik digabungkan pada fluida, misalkan pasta dan debu. Mekanika fluida termasuk dalam studi mekanika kontinum mekanik seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 di atas sebelumnya. Mekanika kontinum studi dari materi mengenai materi karakteristik antara fluida dan material teori. Materi yang demikian hanya bisa mengalir dengan bisa mencapai nilai kritis untuk material tersebut, misalnya kata gigi dan bahan dapur. Sedangkan fluida Newtonian adalah sebutan untuk yang akan mengalir secara berapapun gaya geser yang diberikan padanya. Gaya geser yang terjadi pada fluida rasio berbanding lurus linear dengan gradien kecepatan yang arti lurus dan gaya geser. Fluida Newtonian mengalir kontinu jika dikenai tegangan geser. Misalnya, dengan mengaduknya, maka akan timbul area kosong yang kemudian perlahan akan terisi kembali. Contoh fluida non-Newtonian adalah bahan puding yang masih cair dan tidak kencang. Pengadukan pada fluida non-Newtonian bisa menentukan viskositasnya. Misalnya, zat cair dalam keadaan tertentu, pasir juga bisa dikategorikan sebagai fluida non-Newtonian. Pasir dan zat cair memiliki sifat yang sangat berbeda. Hal pokok yang membuat keduanya dikategorikan sebagai fluida non-Newtonian adalah bahwa keduanya tidak mengalir secara kontinu. Ruang lingkup mekanika fluida. Bumi ini 75% tertutup oleh air, zat cair, dan 100% tertutup oleh udara, gas. Oleh karena itu, ruang lingkup mekanika fluida sangat luas dan menyangkup hampir seluruh segi kehidupan manusia. Ilmu cuaca dan hidrologi bersangkutan dengan aliran-aliran secara alami, seperti juga halnya dengan penelaahan medis atas pernafasan dan peredaran darah. Semua majalah transportasi yang terkait dengan gerak fluida dengan cabang-cabang khusus yang telah maju dalam aerodinamika pesawat udara dan roket, dan dalam hidrodinamika bahari kapal dan kapal selam. Di dalam bidang energi, hampir seluruh energi elektrik kita dibangkitkan dengan aliran air
atau PLTA, atau aliran uap PLTU, dan yang memutar turbin. Semua masalah pembakaran yang melibatkan gerak fluida, seperti juga masalah-masalah pengairan, pengendalian banjir, penyediaan air, pembuangan limbah, gerak umban atau proyektil, dan pembangunan jalur minyak dan gas. Sekian pembahasan sejarah mekanika fluida. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.